Halo sahabat Bunda, selamat datang di channel kami. Di sini, kita akan berbagi cerita penuh emosi, mulai dari tawa hingga air mata. Dalam kisah-kisah yang terinspirasi dari pengalaman hidup nyata. Jangan lewatkan setiap cerita menyentuh yang akan membuat hati Anda terasa lebih hidup. Yuk, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Saya doakan buat sahabat Bunda yang sudah like dan subscribe, semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Mari kita mulai perjalanan penuh makna ini bersama. Selamat menikmati kisah-kisah yang kami sajikan. Di sudut ruang tamu yang sederhana, Maya duduk di sofa tua dengan bantal-bantal yang sudah sedikit pudar warnanya. Cahaya lampu neon yang temara memantul di dinding berwarna krem, memberikan suasana hangat namun sekaligus melankolis. Di tangannya, sebuah ponsel pintar menampilkan foto-foto dari akun media sosial suaminya, Rian. Jantungan Maya seperti terhenti sejenak saat matanya menangkap gambar Rian tersenyum lebar. Lengannya melingkar di pundak seorang wanita berambut panjang yang mengenakan gaun merah menyala. Wanita itu adalah Lisa, rekan kerja Rian, yang selalu tampil dengan aura glamor dan percaya diri yang seolah menantang dunia. Caption di foto itu sederhana namun menusuk. Bersiap untuk malam yang luar biasa di gala perusahaan. Work hard, play hard. Tidak ada nama Maya di sana. Tidak ada tanda bahwa dia, istri sah Rian, adalah bagian dari hidupnya malam ini. Maya menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Sudah berulang kali dia merasakan ini, perasaan diabaikan, diremehkan, seolah dia hanyalah bayangan di kehidupan Rian. 3 tahun pernikahan mereka seharusnya menjadi fondasi yang kokoh, tetapi setiap hari terasa seperti dia berjalan di atas tali yang rapuh. Rian, dengan karirnya yang menanjak sebagai manajer di perusahaan teknologi ternama, semakin menjauh. Dia sering menyebut Maya, cupu, atau norak, dengan nada bercanda. Tapi setiap kata itu seperti pisau yang mengiris harga dirinya. Kamu kan lebih suka di rumah, Mei. Pesta-pesta begini bukan dunia kamu, katanya suatu malam, sambil tertawa ringan seolah itu adalah fakta yang tak perlu diperdebatkan. Dan Maya, dengan hati yang penuh cinta, selalu mengangguk, mencoba meyakinkan diri bahwa dia memang tidak cocok dengan dunia gemerlap yang Rian jelajahi. Namun malam ini berbeda. Maya tidak bisa lagi menipu dirinya sendiri. Dia tahu tentang gala perusahaan yang akan diadakan di Hotel Bintang 5 di pusat kota. Rian sudah membicarakannya berminggu-minggu, tentang betapa pentingnya acara itu untuk jaringan profesionalnya, tentang tamu-tamu penting yang akan hadir. Maya bahkan pernah dengan malu-malu bertanya, "Aku ikut, ya? Aku bisa cari gaun sederhana." Tapi Rian hanya tersenyum kecut, mengelus kepalanya seperti anak kecil. "Kamu nanti bosan, Mei. Banyak omongan bisnis. Kamu nggak bakal nyaman. Lagian, aku cuma sebentar kok." Dan begitulah, Maya ditinggalkan lagi, duduk sendirian di rumah sementara suaminya berpesta dengan wanita lain yang jelas-jelas bukan sekadar rekan kerja. Maya bangkit dari sofa, berjalan ke cermin besar di sudut ruangan. Wajahnya yang polos menatap kembali, rambut coklatnya yang diikat asal, kaos longgar yang sudah sedikit melar, dan celana olahraga yang nyaman tapi jauh dari kata modis. Dia bukanlah wanita yang jelek, matanya besar dan ekspresif. Kulitnya cerah meski tanpa riasan, dan senyumnya selalu hangat. Tapi di matanya sendiri, dia melihat seorang wanita yang tidak cukup menarik, tidak cukup cerdas, tidak cukup untuk membuat Rian bangga menggandengnya di depan dunia. "Apa yang kurang dari aku, Tuhan?" bisiknya pada bayangannya. Suaranya bergetar. Air mata akhirnya jatuh, membasahi pipinya yang pucat. Di luar, hujan mulai turun. Gemericiknya menyatu dengan isakan pelan Maya. Dia teringat masa-masa awal pernikahan mereka, ketika Rian masih memandangnya dengan cinta yang tulus. Mereka bertemu di kampus, saat Maya menjadi tutor bahasa Inggris dan Rian adalah mahasiswa yang sering minta bantuan dengan tugas-tugasnya. Rian dulu begitu sederhana, dengan jaket jeans usang dan candaan yang selalu membuat Maya tertawa. Mereka bermimpi membangun hidup bersama, meski tanpa kemewahan.
Tapi seiring kesuksesan Rian, sesuatu berubah. Dia mulai terobsesi dengan status, dengan penampilan, dengan dunia yang Maya tidak pernah merasa menjadi bagiannya. Ponsel Maya berbunyi, menariknya dari lamunan. Sebuah pesan dari Rian. "Mei, aku pulang agak larut ya. Meeting sama tim setelah gala. Jangan tunggu aku." Tidak ada kata, sayang. Tidak ada penjelasan lebih. Maya menatap pesan itu. Hatinya terasa semakin hancur. Dia tahu ini bukan soal meeting. Dia tahu Rian sedang menikmati malamnya bersama Lisa, wanita yang selalu tampil sempurna, yang tahu cara memikat perhatian dengan senyum dan kata-kata manisnya. Maya membayangkan mereka berdua, tertawa di bawah lampu kristal, sementara dia, istrinya, hanya menjadi penutup rahasia yang tidak pantas dibawa ke dunia mereka. Kemarahan mulai menyelinap di antara kesedihan Maya. Dia melempar ponselnya ke sofa. Napasnya memburu. "Aku bukan siapa-siapa di mata kamu." "Ya, Rian?" katanya pada kehampaan ruangan. "Kamu pikir aku nggak bisa jadi seperti Lisa? Kamu pikir aku cuma istri kampungan yang nggak tahu apa-apa?" Suaranya semakin keras, bercampur dengan isakan. Tapi di dalam kemarahannya, ada sesuatu yang lain. Tekad yang mulai menyala. Maya tidak ingin lagi menjadi korban. Dia tidak ingin lagi hanya menangis dan menerima. Dia ingin Rian melihatnya, benar-benar melihatnya, dan menyesal karena pernah meremehkannya. Maya berjalan ke meja kecil di sudut ruangan, tempat dia menyimpan buku-buku dan catatan lamanya. Di antara tumpukan kertas, dia menemukan sebuah buku harian tua, penuh dengan impian yang pernah dia tulis sebelum menikah. Dia ingin menjadi penulis, ingin bepergian, ingin menjadi wanita yang percaya diri dan menginspirasi. Tapi pernikahan dan tekanan untuk menjadi istri yang baik telah mengubur impian itu. Maya membuka halaman demi halaman. Air matanya jatuh ke kertas yang sudah menguning. "Aku dulu punya mimpi," gumamnya. "Aku dulu punya api. Di mana Maya itu sekarang?" Malam itu, di bawah hujan yang semakin deras, Maya membuat keputusan. Dia tidak akan lagi membiarkan Rian menentukan nilai dirinya. Dia tidak tahu bagaimana caranya, tapi dia akan menemukan jalan untuk bangkit. Dia akan membuat Rian, Lisa, dan semua orang yang pernah meremehkannya terkejut. Gala perusahaan itu bukan akhir dari ceritanya. Itu adalah awal. Maya menutup buku hariannya, menatap keluar jendela dengan mata yang masih basah tapi penuh tekad. "Kamu akan lihat, Rian," bisiknya. "Aku bukan wanita yang kamu pikirkan." Di kejauhan, petir menyambar, seolah mengukuhkan janji Maya pada dirinya sendiri. Malam itu, di ruang tamu yang sederhana, benih perubahan mulai tumbuh di hati seorang wanita yang pernah dilupakan. Maya tidak tahu apa yang menantinya, tapi dia tahu satu hal. Dia tidak akan lagi membiarkan dirinya tersisih. Dunia akan melihat siapa dia sebenarnya, dan Rian akan menjadi orang pertama yang menyesali kesalahannya. Pagi itu, sinar matahari menyelinap melalui celah-celah tirai kamar Maya, mencoba menghibur suasana yang masih kelabu di hatinya. Dia duduk di tepi ranjang, rambutnya kusut dan matanya sembab setelah malam yang penuh air mata. Di sampingnya, ranjang tempat Rian biasa tidur masih rapi, tanda bahwa suaminya belum pulang sejak gala perusahaan semalam. Maya menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan kekuatan untuk menghadapi hari ini. Tapi setiap kali dia menutup mata, bayangan Rian dan Lisa di pesta itu kembali menghantuinya. Tawa mereka, kilau gaun Lisa, dan sorot mata Rian yang seolah lupa bahwa dia punya istri di rumah. Maya bangkit, berjalan ke dapur kecil mereka dengan langkah lelet. Dia menyalakan ketel untuk membuat teh. Rutinitas sederhana yang biasanya menenangkannya. Tapi pagi ini, bahkan aroma teh chamomile tidak bisa meredakan gejolak di dadanya. Dia mengambil ponselnya, berharap ada pesan dari Rian, mungkin permintaan maaf atau setidaknya penjelasan. Tapi layar hanya menunjukkan notifikasi kosong. Dengan jari gemetar, Maya membuka aplikasi media sosial, tahu bahwa dia mungkin akan menyakiti diri sendiri, tapi tidak bisa menahan dorongan untuk melihat apa yang terjadi semalam. Akun Lisa adalah yang pertama dia cari. Halaman itu penuh dengan foto-foto dari gala.
Lisa dalam gaun merahnya yang memukau, berpose dengan gelas sampahnya di tangan, dan di sampingnya, Ryan, tampan dalam setelan jas hitam, tersenyum lebar. Ada foto mereka berdua menari, tangan Ryan di pinggang Lisa, dan ekspresi Lisa yang penuh kemenangan. Captionnya singkat tapi penuh makna. Malam yang tak terlupakan dengan partner terbaik. Gala night living the dream. Maya merasa dadanya sesak. Setiap kata di caption itu seperti tamparan, dan setiap like dari rekan kerja Ryan terasa seperti pengakuan bahwa Lisa memang lebih pantas berdiri di samping suaminya. Partner terbaik. Gumam Maya. Suaranya parau. Dia meletakkan ponsel dengan kasar di meja dapur. Tangannya mengepal. Air mata kembali mengalir. Tapi kali ini bercampur dengan kemarahan yang membara. Aku istrinya. Ryan. Aku yang seharusnya ada di sana. Bukan dia. Dia membayangkan dirinya di pesta itu, mengenakan gaun sederhana yang mungkin akan membuat Ryan malu, berdiri canggung di sudut sementara Lisa menjadi pusat perhatian. Pikiran itu membuatnya merasa semakin kecil, semakin tidak berarti. Maya berjalan ke ruang tamu, tempat buku hariannya masih tergeletak di meja sejak malam tadi. Dia membukanya, membaca kembali mimpi-mimpi yang pernah dia tulis dengan penuh harap. Tapi sekarang, kata-kata itu terasa seperti ejekan. Aku ingin menjadi penulis terkenal, tulisnya dulu. Aku ingin melihat dunia, membuat orang bangga padaku. Dia tertawa pahit. Bangga? Ryan bahkan gak mau ngajak aku ke pesta kantornya. Dia menutup buku itu dengan keras. Hatinya terasa seperti pecah berkeping-keping. Di tengah keheningan, suara kunci berderit di pintu depan. Maya menoleh. Jantungannya berdegup kencang. Ryan masuk. Jasnya sedikit kusut. Rambutnya agak berantakan. Tapi wajahnya masih menyimpan sisa-sisa kegembiraan dari malam tadi. Dia terkejut melihat Maya sudah bangun. Berdiri di tengah ruang tamu dengan ekspresi yang sulit dibaca. May, kamu udah bangun? Aku pikir kamu masih tidur. Katanya, suaranya ringan seolah tidak ada yang salah. Maya menatapnya, mencoba mencari jejak penyesalan di wajah suaminya. Tapi tidak ada. Kamu pulang jam berapa, Ryan? Tanyanya, suaranya datar tapi penuh emosi yang tertahan. Ryan mengangkat bahu, melempar jasnya ke sofa. Tadi pagi, habis meeting sama tim. Galanya lama, banyak networking. Kamu tahu kan, acara kayak gitu penting buat karir aku. Dia berjalan ke dapur, mengambil segelas air, seolah percakapan ini tidak lebih dari obrolan biasa. Maya mengikuti langkahnya, tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Networking? Sama Lisa. Kata-kata itu keluar sebelum dia bisa menahannya. Tajam dan penuh tuduhan. Ryan berhenti, menoleh dengan alis terangkat. Lisa? Ya Tuhan, May, jangan mulai lagi. Dia cuma rekan kerja. Kami cuma have fun. Lagian dia tahu cara bawa diri di acara kayak gitu. Kamu kan gak suka pesta. Ngapain sih ribut soal ini? Nadanya penuh ketidaksabaran. Seolah Maya adalah anak kecil yang tidak mengerti dunia orang dewasa. Setiap kata Ryan seperti menusuk jantung Maya. Aku nggak suka pesta? Atau kamu yang malu bawa aku karena aku nggak secantik Lisa? Karena aku nggak pinter ngomong sama bos-bos kamu. Suaranya naik, bergetar karena campuran kemarahan dan kesedihan. Aku istrinya, Ryan. Aku yang seharusnya ada di sampingmu, bukan dia. Ryan menghela napas, menggosok wajahnya dengan frustrasi. Maya, please, jangan bikin drama. Aku capek. Kamu tahu aku kerja keras buat kita, buat masa depan kita. Lisa cuma bantu aku connect sama orang-orang penting. Kamu nggak usah overthinking. Dia berbalik, berjalan ke kamar tidur, meninggalkan Maya yang berdiri membeku di dapur. Overthinking, ulang Maya pelan. Air matanya jatuh lagi. Dia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri, di hidupnya sendiri. Ryan tidak hanya mengabaikannya, tapi juga membenarkan tindakannya, seolah perasaan Maya tidak berarti apa-apa. Dia kembali ke ruang tamu, duduk di sofa, dan menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding.
Senyum bahagia mereka di foto itu terasa seperti kenangan dari kehidupan lain, kehidupan yang sudah lama hilang. Sore itu, Maya memutuskan untuk keluar rumah, mencari udara segar untuk menjernihkan pikirannya. Dia berjalan tanpa tujuan. Kakinya membawanya ke taman kecil di dekat rumah. Di sana, di bawah pohon beringin tua, dia duduk dan membiarkan angin sore menyapu wajahnya. Dia mengeluarkan ponselnya lagi. Kali ini bukan untuk melihat foto Lisa, tapi untuk mencari tahu lebih banyak tentang wanita yang seolah telah merebut tempatnya. Dia menemukan artikel tentang Lisa di situs perusahaan, menyebutnya sebagai bintang baru di tim pemasaran, yang memukau klien dengan pesona dan kecerdasannya. Maya merasa semakin terpuruk, tapi di saat yang sama, ada sesuatu dalam dirinya yang mulai bangkit. Aku nggak akan kalah, bisiknya pada dirinya sendiri. Aku nggak akan biarkan Lisa atau Rian bikin aku merasa nggak cukup. Dia tidak tahu dari mana kekuatan itu datang, tapi dia tahu dia harus bertindak. Dia tidak bisa terus menangis dan meratapi nasibnya. Dia harus menunjukkan kepada Rian, dan kepada dirinya sendiri, bahwa dia bukan wanita yang bisa diremehkan. Malam itu, saat Rian sudah tertidur di kamar, Maya duduk di meja kecil di sudut ruang tamu, menulis di buku hariannya. Hari ini aku memutuskan untuk berubah, tulisnya. Aku nggak tahu caranya, tapi aku akan buktikan bahwa aku lebih dari yang mereka pikirkan. Aku akan buat Rian menyesal, dan aku akan buat diriku bangga. Dia menutup buku itu, menatap keluar jendela ke langit yang penuh bintang. Di dalam hatinya, dia merasa seperti prajurit yang bersiap untuk perang untuk merebut kembali harga dirinya. Hujan gerimis membasahi trotoar kota saat Maya melangkah keluar dari rumah. Payung kecil di tangannya hampir tidak cukup melindungi dari rintik-rintik yang bandel. Pagi ini, setelah pertengkaran pahit dengan Rian kemarin, dia merasa perlu melarikan diri dari dinding-dinding rumah yang terasa semakin menyesakan. Tanpa tujuan jelas, kakinya membawanya ke sebuah kafe kecil di sudut jalan yang jarang dia kunjungi. The Corner Brew, begitu tulis papan nama kayunya, dengan lampu-lampu gantung yang memancarkan cahaya hangat dari balik jendela kaca. Maya mendorong pintu, derit engselnya menyambutnya bersama aroma kopi yang menggoda. Di dalam, kafe itu sepi, hanya ada beberapa pelanggan yang sibuk dengan laptop atau buku mereka. Maya memilih meja di sudut dekat jendela, tempat dia bisa melihat hujan turun sambil menyembunyikan wajahnya yang masih sembab. Pelayan, seorang gadis muda dengan senyum ramah, mendekat untuk mengambil pesanan. Cuma teh chamomile, ya, kata Maya pelan. Suaranya hampir tenggelam oleh musik akustik yang mengalun lembut. Dia membuka buku hariannya, menatap halaman kosong, tapi pikirannya terlalu kacau untuk menulis. Bayangan Rian dan Lisa masih menari-nari di kepalanya, bersama dengan kata-kata Rian yang seperti racun. Kamu nggak usah overthinking. Lisa cuma bantu aku connect. Maya menyeruput tehnya. Panasnya sedikit menenangkan, tapi tidak cukup untuk menghapus luka di hatinya. Dia merasa seperti terjebak dalam lingkaran tak berujung, cinta pada Rian yang masih membara, tapi juga kemarahan karena terus diremehkan. Aku harus mulai dari mana? Gumamnya pada dirinya sendiri, menatap keluar jendela. Hujan semakin deras, mencerminkan badai di dalam dirinya. Dia ingin berubah. Ingin menjadi wanita yang Rian tidak bisa abaikan, tapi dia tidak tahu caranya. Dunia mode, pesta elit, dan percakapan cerdas yang Lisa kuasai terasa seperti planet lain baginya. Tiba-tiba, suara lembut tapi tegas menyela lamunannya. Maaf, boleh saya duduk di sini? Meja lain penuh. Maya menoleh, sedikit tersentak. Di depannya berdiri seorang pria tinggi dengan jas abu-abu yang dipotong sempurna. Rambutnya hitam pekat disisir rapi, dan matanya coklat hangat yang seolah bisa melihat langsung ke dalam jiwa. Dia tersenyum tipis, memegang cangkir kopi di satu tangan dan sebuah buku tebal di tangan lain. Maya melirik sekeliling. Kafe memang mulai ramai, dan mejanya adalah satu-satunya yang masih memiliki kursi kosong. Oh, tentu, jawab Maya cepat, sedikit canggung. Dia menyingkirkan buku hariannya, tiba-tiba merasa sadar diri dengan penampilannya. Swea tertua, rambut diikat asal, dan wajah tanpa riasan. Pria itu duduk,
mengangguk sopan sebagai tanda terima kasih. "Saya Adrian," katanya. Suaranya tenang tapi penuh wibawa. "Biasanya kafe ini nggak begitu ramai. Tapi hujan bikin semua orang cari tempat berteduh, ya?" Maya tersenyum kecil, lebih karena sopan santun daripada merasa nyaman. "Maya," balasnya singkat. Dia tidak ingin mengobrol panjang, hatinya terlalu berat untuk percakapan ringan. Tapi Adrian sepertinya tidak terburu-buru pergi. Dia membuka bukunya, tapi sesekali melirik Maya, seolah memperhatikan sesuatu. "Kamu kelihatan sedang memikirkan sesuatu yang berat," katanya tiba-tiba. Nadanya tidak menghakimi, hanya penuh perhatian. Maya tersentak. Tidak menyangka pria asing ini bisa membaca ekspresinya begitu mudah. Dia tergoda untuk mengelak, tapi ada sesuatu dalam tatapan Adrian yang membuatnya merasa aman, seolah dia tidak akan dihakimi. "Cuma masalah hidup," jawabnya pelan, menunduk ke cangkir tehnya. "Pernah nggak sih merasa nggak cukup? Kayak apapun yang kamu lakukan, kamu nggak akan pernah jadi orang yang orang lain inginkan." Adrian menatapnya, alisnya sedikit terangkat, tapi dia tidak terburu-buru menjawab. Dia meletakkan cangkir kopinya, bersandar di kursi. "Pernah," katanya akhirnya. "Tapi tahu nggak, biasanya perasaan itu bukan karena kita nggak cukup, tapi karena kita membiarkan orang lain menentukan nilai kita." Kata-katanya sederhana, tapi mengena, seperti anak panah yang tepat sasaran. Maya menatapnya, hatinya berdegup kencang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasa benar-benar dilihat. Percakapan mereka mengalir, awalnya ragu-ragu, tapi semakin lama semakin alami. Adrian bercerita bahwa dia adalah CEO sebuah perusahaan teknologi yang sedang berkembang, tapi dia tidak membual atau memamerkan kesuksesannya. Sebaliknya, dia berbicara tentang perjuangannya, tentang hari-hari ketika dia merasa tidak layak memimpin, dan bagaimana dia belajar untuk percaya pada dirinya sendiri. Maya mendengarkan, terpesona oleh caranya berbicara, penuh keyakinan, tapi juga rendah hati. Tanpa sadar, dia mulai membuka diri, menceritakan sekilas tentang Rian, tentang gala yang tidak dia hadiri, dan tentang rasa rendah diri yang menggerogotinya. "Dia bilang aku nggak cocok di dunia itu," kata Maya, suaranya bergetar. "Dia bilang aku bakal bosan. Tapi aku tahu dia cuma malu bawa aku. Dia lebih pilih pergi sama wanita lain." Air mata hampir jatuh, tapi Maya menahannya, tidak ingin terlihat lemah di depan orang asing. Adrian mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak memotong atau menawarkan solusi murahan. Ketika Maya selesai, dia bersandar ke depan, matanya penuh empati. "Maya, boleh saya bilang sesuatu? Kamu nggak perlu menjadi orang lain untuk cocok di dunia manapun. Kamu cuma perlu jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Dan dari yang saya lihat, kamu punya sesuatu yang istimewa, keberanian untuk jujur pada dirimu sendiri, meski itu menyakitkan." Kata-kata Adrian seperti angin segar di tengah badai batin Maya. Dia tidak tahu mengapa, tapi dia merasa percikan harapan kembali menyala di dadanya. "Tapi, saya nggak tahu caranya." Akunya, suaranya hampir berbisik. "Saya nggak tahu gimana caranya jadi lebih." Adrian tersenyum, senyum yang hangat tapi penuh tekad. "Kalau kamu mau, saya bisa membantu. Bukan untuk mengubahmu jadi orang lain, tapi untuk membantumu menemukan Maya yang selama ini mungkin kamu lupa." Dia mengeluarkan kartu nama dari saku jasnya, menyerahkannya kepada Maya. "Pikirkan dulu. Kalau kamu siap, hubungi saya. Saya kenal orang-orang yang bisa bantu kamu bersinar, bukan cuma di luar, tapi juga di dalam." Maya mengambil kartu itu. Jarinya gemetar. Nama Adrian Pratama, CEO Pratama Group tertera di sana, bersama nomor telepon dan alamat email. Dia menatap Adrian, masih ragu tapi juga penasaran. "Kenapa? Kenapa Bapak mau bantu saya? Kita baru ketemu," tanyanya, suaranya penuh keheranan. Adrian terkekeh pelan. "Karena saya pernah ada di posisi kamu, Maya, dan seseorang dulu memberi saya kesempatan untuk bangkit. Anggaplah ini cara saya membalas budi ke dunia." Dia bangkit, mengangguk sopan.
Saya harap kamu hubungi saya. Dunia perlu lebih banyak orang seperti kamu. Dengan itu, dia berjalan keluar kafe, meninggalkan Maya dengan kartu nama di tangannya dan ribuan pikiran yang berputar di kepalanya. Malam itu, di kamarnya yang sunyi, Maya duduk di tepi ranjang. Kartu nama Adrian masih di tangannya. Rian sudah pulang, tapi dia langsung tertidur setelah makan malam, tidak bertanya apapun tentang hari Maya. Maya menatap kartu itu, hatinya bergolak antara ketakutan dan harapan. Dia tahu ini adalah langkah besar, mungkin langkah yang akan mengubah segalanya. Dengan tangan gemetar, dia menyimpan kartu itu di laci meja samping ranjangnya, tapi tekadnya sudah bulat. Besok, dia akan menghubungi Adrian. Besok, dia akan mulai merebut kembali hidupnya. Langit pagi berwarna kelabu lembut saat Maya berdiri di depan cermin kamarnya, menatap bayangannya dengan campuran keraguan dan tekad. Kartu nama Adrian masih tergeletak di meja samping ranjang. Nomor teleponnya sudah dia simpan di ponsel semalam. Setelah berjam-jam bergulat dengan pikirannya, dia akhirnya mengirim pesan singkat kepada Adrian. Saya Maya. Saya pikir saya siap untuk mulai. Apa yang harus saya lakukan? Balasan Adrian datang dalam hitungan menit. Singkat namun penuh semangat. Bagus, Maya. Ketemu saya di kafe tadi jam 10. Kita mulai dari sana. Sekarang, dengan jantung berdegup kencang, Maya bersiap untuk langkah pertamanya menuju perubahan. Dia memilih pakaian terbaik yang dimilikinya, blus putih sederhana dan rok midi berwarna navy. Tapi saat melihat dirinya di cermin, dia merasa seperti gadis desa yang tersesat di kota besar. Ini nggak cukup, gumamnya. Jari-jarinya menggenggam erat tali tasnya. Tapi dia menggelengkan kepala, menolak membiarkan keraguan menghentikannya. Hari ini bukan tentang menjadi sempurna, ini tentang memulai. Dengan napas dalam, dia keluar dari rumah, meninggalkan Rian yang masih tertidur setelah malam panjangnya di kantor. Atau, seperti yang Maya curigai, bersama Lisa. Di corner Brewu, Adrian sudah menunggu, duduk di meja yang sama dengan kemarin. Dia mengenakan kemeja linen biru tua yang digulung di lengan. Tampak santai tapi tetap memancarkan aura otoritas. Di depannya ada 2 cangkir kopi dan sebuah tablet. Saat Maya masuk, dia tersenyum lebar, bangkit untuk menyambutnya. Kamu datang, katanya. Suaranya penuh kehangatan. Saya hampir khawatir kamu bakal berubah pikiran. Maya tersenyum kecil, masih canggung. Saya juga hampir berubah pikiran. Akunya, duduk di depan Adrian. Saya nggak tahu apa yang saya lakukan, Pak Adrian. Saya mau berubah. Saya mau orang-orang, termasuk suami saya, lihat saya beda. Adrian mengangguk, matanya penuh pengertian. Kamu nggak perlu panggil saya, Pak. Cukup, Adrian. Dan soal perubahan, ini bukan cuma soal penampilan, Maya. Ini soal menemukan kepercayaan diri yang selama ini mungkin terkubur. Kamu punya potensi besar, dan saya cuma mau bantu kamu mengeluarkannya. Dia mendorong tablet ke arah Maya, menunjukkan jadwal yang sudah dia susun. Kita mulai dari 3 hal, penampilan, etiket, dan pola pikir. Tapi yang paling penting, kamu harus percaya bahwa kamu layak untuk semua ini. Jadwal itu terlihat menakutkan bagi Maya. Sesi dengan stylist pribadi, pelajaran berbicara di depan umum, kelas etiket makan malam, bahkan konsultasi dengan pelatih kepercayaan diri. Ini, banyak sekali, katanya. Suaranya hampir berbisik. Saya nggak yakin bisa bayar semua ini, Adrian. Saya cuma ibu rumah tangga, dan... Adrian mengangkat tangan, menghentikan kata-katanya. Jangan khawatir soal biaya. Anggaplah ini investasi dari saya. Saya percaya pada kamu, dan saya punya sumber daya untuk bantu. Yang saya butuh dari kamu cuma komitmen. Tatapannya serius, tapi ada kebaikan di dalamnya yang membuat Maya merasa aman. Dengan ragu, Maya mengangguk. Baiklah, saya akan coba. Di dalam hatinya, dia masih takut, tapi ada juga rasa gairah yang mulai tumbuh. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, dia merasa seperti memiliki tujuan.
Hari-hari berikutnya adalah badai perubahan bagi Maya. Adrian memperkenalkannya pada Clara, seorang stylist berusia 40-an dengan energi yang menular. Clara membawa Maya ke butik-butik mewah di pusat kota, tempat gaun-gaun sutra dan sepatu hak tinggi berjajar seperti karya seni. Awalnya, Maya merasa tidak nyaman, seperti ikan yang keluar dari air. Ini terlalu berlebihan, protesnya saat Clara menunjukkan gaun emerald dengan potongan rendah. Tapi Clara hanya tertawa. Maya, ini bukan soal gaun. Ini soal bagaimana kamu merasa saat memakainya. Coba dulu. Saat Maya melangkah keluar dari ruang ganti dengan gaun itu, dia hampir tidak mengenali dirinya di cermin. Gaun itu memeluk lekuk tubuhnya dengan sempurna. Warna emerald membuat kulitnya bersinar, dan untuk sesaat, dia merasa seperti bintang film. Clara bertepuk tangan, matanya berbinar. Lihat itu. Kamu bukan cuma cantik, Maya. Kamu memukau. Maya tersenyum, tapi di dalam hatinya, dia masih mendengar suara Rian. Kamu nggak cocok di dunia ini. Tapi dia menggenggam tangannya, bertekad untuk membungkam suara itu. Selain penampilan, Adrian juga mengatur sesi dengan seorang pelatih etiket bernama Diana. Diana mengajari Maya cara berjalan dengan anggun, cara memegang gelas anggur, bahkan cara tersenyum yang menunjukkan percaya diri tanpa terlihat arogan. Etiket bukan soal pura-pura, Maya, kata Diana suatu hari. Ini soal menghormati dirimu sendiri dan orang lain. Maya berlatih berulang-ulang, meski sering merasa canggung. Tapi setiap kali dia berhasil, dia merasa sedikit lebih kuat, sedikit lebih dekat dengan versi dirinya yang dia impikan. Bagian tersulit adalah sesi dengan pelatih kepercayaan diri, seorang wanita tegas bernama Sofia. Sofia memaksa Maya menghadapi ketakutannya, menceritakan luka-luka yang dia simpan rapat-rapat. Kenapa kamu merasa nggak cukup? Tanya Sofia suatu sore, saat mereka duduk di ruang konsultasi yang nyaman. Maya terdiam. Air mata menggenang. Karena suami saya bikin saya merasa begitu. Dia bilang saya cupu, norak, dan saya mulai percaya itu. Sofia menatapnya tajam. Maya, nilai kamu bukan ditentukan oleh apa yang dia pikir. Kamu harus temukan itu dalam dirimu sendiri. Tulis 3 hal yang kamu suka tentang dirimu, sekarang. Maya ragu, tapi akhirnya menulis. Saya setia. Saya baik hati, saya kuat. Membaca kata-kata itu, dia merasa air matanya jatuh, tapi kali ini bukan karena sedih. Itu adalah air mata kelegaan, kebangkitan. Di rumah, Rian mulai memperhatikan perubahan kecil pada Maya. Rambutnya kini lebih teratur, dipotong dengan gaya bob yang modern. Dia membeli beberapa pakaian baru, bukan gaun mewah, tapi blus dan celana yang lebih stylish. Kamu kenapa sih, Mei? Kok tiba-tiba gini? Tanya Rian suatu malam, nadanya curiga. Maya hanya tersenyum tipis. Cuma pengen coba sesuatu yang baru, jawabnya, menahan dorongan untuk menceritakan semuanya. Dia ingin Rian melihat hasil akhirnya, bukan prosesnya. Setiap malam, Maya menulis di buku hariannya, mencatat kemajuannya. Hari ini saya belajar cara bicara dengan percaya diri, tulisnya suatu malam. Hari ini saya merasa cantik untuk pertama kalinya. Tapi dia juga menulis ketakutannya. Bagaimana kalau ini nggak cukup? Bagaimana kalau Rian masih memilih Lisa? Tapi setiap kali keraguan itu muncul, dia mengingat kata-kata Adrian. Kamu layak untuk bersinar. Sebulan kemudian, Maya berdiri di depan cermin lagi, kali ini dengan gaun sederhana tapi elegan yang dipilih Clara. Rambutnya berkilau, matanya penuh tekad, dan senyumnya, senyum yang dulu jarang muncul, kini terpancar alami. Dia bukan lagi Maya yang dulu, tapi dia juga tetap dirinya sendiri, baik hati, setia, dan sekarang, penuh keberanian. Ini baru permulaan, bisiknya pada bayangannya. Bersama Adrian, dia sedang merancang langkah besar berikutnya, sesuatu yang akan membuat semua orang, termasuk Rian, terkejut. Dan di dalam hatinya, dia tahu, dia tidak hanya mengubah penampilan, tapi juga takdirnya. OX Artiva. Langit senja di kota mulai memerah,
mencerminkan gejolak semangat yang kini membara di hati Maya. Dia duduk di sebuah restoran mewah di pusat kota, tempat yang dulu hanya dia lihat dari luar dengan rasa kagum bercampur rendah diri. Kini, di meja yang dihiasi taplak sutra dan lilin berkelip, dia menghadap Adrian, yang sedang menjelaskan rencana mereka dengan mata berbinar. Meja di antara mereka dipenuhi catatan, tablet, dan 2 gelas anggur merah yang belum disentuh. Maya mendengarkan dengan penuh perhatian. Jantungannya berdetak kencang, campuran antara kegembiraan dan ketakutan akan apa yang akan mereka lakukan. "Gala berikutnya adalah kesempatan kita," kata Adrian, suaranya penuh keyakinan. Dia menunjuk sebuah undangan digital di tabletnya, berlogo perusahaan teknologi tempat Rian bekerja. Ini acara tahunan terbesar mereka. Semua petinggi, investor, bahkan media akan ada di sana. Rian pasti hadir, dan kemungkinan besar, Lisa juga. Kita akan buat mereka, dan semua orang, melihat kamu dengan cara baru. Maya menelan ludah. Jarinya meremas serbet di pangkuannya. "Maksudnya, saya datang ke gala itu? Bersama kamu?" Pikiran itu membuatnya merinding. Dia sudah berubah banyak dalam sebulan terakhir. Penampilannya lebih elegan, caranya berbicara lebih percaya diri, dan hatinya lebih kuat. Tapi menghadiri gala perusahaan Rian, tempat dia pernah dianggap tidak pantas, terasa seperti melompat ke sarang singa. "Adrian, saya nggak yakin saya siap. Bagaimana kalau saya malah malu-maluin diri sendiri? Atau kalau Rian? Kalau dia marah?" Adrian bersandar di kursinya, menatap Maya dengan pandangan yang menenangkan tapi tegas. "Maya, kamu bukan lagi wanita yang Rian remehkan. Kamu sudah berlatih, kamu sudah belajar, dan yang terpenting, kamu punya sesuatu yang tidak dimiliki Lisa atau siapapun di ruangan itu, keberanian untuk bangkit dari rasa sakit. Saya akan ada di sampingmu, dan saya janji, kamu nggak akan sendirian." Kata-kata Adrian seperti suntikan semangat, tapi Maya masih merasa dadanya sesak. Dia teringat malam ketika Rian meninggalkannya untuk pergi ke gala sebelumnya, foto-foto Lisa di media sosial, dan kata-kata suaminya yang seperti pisau, "Kamu nggak cocok di dunia ini." Tapi sekarang, dengan gaun sederhana tapi elegan yang dia kenakan malam ini, dengan rambut yang ditata rapi dan senyum yang mulai alami, dia tahu dia bukan lagi Maya yang dulu. "Baiklah," katanya akhirnya, suaranya lebih mantap. "Saya mau coba. Tapi, apa rencana pastinya?" Adrian tersenyum lebar, seperti seorang jenderal yang siap memimpin pasukannya ke medan perang. "Pertama, kita pastikan kamu masuk dengan cara yang tak terlupakan. Saya kenal penyelenggara acara ini, dan saya bisa pastikan kamu dapat undangan VIP. Kedua, penampilanmu harus sempurna. Clara sudah siapkan gaun khusus untuk malam itu, sesuatu yang akan bikin semua orang menoleh. Ketiga, dan ini yang terpenting, kamu harus membawa dirimu dengan kepercayaan diri. Bukan cuma soal gaun atau riasan. Maya, ini soal menunjukkan kepada dunia bahwa kamu adalah wanita yang layak dihormati." Maya mengangguk, mencatat setiap detail di pikirannya. Clara, stylistnya, sudah menunjukkan sketsa gaun itu kemarin. Gaun panjang berwarna safir dengan detail kristal yang berkilau, potongannya anggun tapi berani, seperti perpaduan antara kelembutan dan kekuatan. Maya masih sulit membayangkan dirinya mengenakan sesuatu yang begitu mewah, tapi setiap kali dia ragu, Clara selalu berkata, "Gaun ini cuma alat, Maya. Yang bikin kamu bersinar adalah hati dan keberanianmu." "Terus, apa yang harus saya lakukan di gala?" tanya Maya, sedikit gugup. "Maksud saya nggak mau cuma masuk, terus berdiri di sudut kayak orang bingung. Saya mau mereka ingat saya." Adrian terkekeh pelan, jelas terkesan dengan semangat Maya. "Oh, mereka akan ingat kamu. Percaya deh, kita akan buat beberapa momen strategis. Saya akan perkenalkan kamu ke beberapa orang penting, investor, eksekutif, orang-orang yang punya pengaruh. Kamu sudah latihan sama Diana soal etiket dan percakapan. Jadi kamu tahu caranya bersinar di obrolan. Dan kalau Rian atau Lisa coba apa-apa, kamu akan siap. Sofia sudah ajari kamu cara hadapi provokasi dengan elegan, kan?"
Maya tersenyum kecil, teringat sesi dengan Sofia, pelatih kepercayaan dirinya. Sofia pernah membuatnya berlatih menghadapi komentar sinis, mengajarkannya untuk menjawab dengan tenang tapi tegas. Jangan pernah turun ke level mereka, kata Sofia. Kamu menang dengan tetap jadi dirimu yang terbaik. Maya mengangguk pada Adrian. Saya akan coba. Tapi, kenapa kamu lakukan semua ini untuk saya? Saya cuma orang biasa. Adrian, kamu nggak dapat apa-apa dari ini. Adrian menatapnya lama. Ekspresinya lembut tapi serius. Kamu salah, Maya. Saya dapat sesuatu. Kepuasan melihat seseorang bangkit dari bayang-bayang dan menemukan cahayanya sendiri. Saya pernah ada di posisi rendah, dihakimi, diremehkan. Seseorang memberi saya kesempatan, dan sekarang giliran saya membagi itu. Lagian, dia tersenyum nakal. Saya suka lihat orang-orang yang sombong kaget, dan saya yakin Rian dan Lisa akan kaget besar. Maya tertawa. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari merasa ringan. Adrian punya cara membuatnya percaya bahwa apapun mungkin. Mereka menghabiskan sisa malam merinci rencana. Waktu masuk, orang-orang yang harus ditemui, bahkan kalimat pembuka yang akan Maya gunakan saat bertemu tamu penting. Adrian juga menyarankan Maya untuk menyiapkan satu momen spesial, sesuatu yang akan membuat semua orang berbicara tentangnya. Mungkin pidato kecil, atau gesture yang elegan, katanya. Kita pikirkan lebih lanjut. Di rumah, malam itu, Maya duduk di meja kecilnya. Buku hariannya terbuka. Rian sudah pulang, tapi seperti biasa, dia sibuk dengan ponselnya, tidak bertanya apa yang Maya lakukan seharian. Maya menulis dengan cepat. Tangannya gemetar karena semangat. Hari ini saya buat rencana besar dengan Adrian. Gala itu akan jadi malam di mana saya tunjukkan siapa saya sebenarnya. Saya takut, tapi saya juga nggak sabar. Rian, Lisa, kalian nggak akan pernah lihat ini datang. Dia menutup buku itu, menatap keluar jendela ke langit malam yang penuh bintang. Hari-hari menjelang gala dipenuhi persiapan intens. Clara membawa Maya untuk fitting gown, yang ternyata lebih indah dari sketsa. Safirnya berkilau seperti lautan di bawah cahaya. Dan saat Maya memakainya, dia merasa seperti ratu. Diana melatihnya untuk berjalan dengan anggun di sepatu hak tinggi. Sementara Sofia membantu menulis catatan kecil untuk percakapan di gala. Setiap malam, Maya berlatih di depan cermin, mengulang kalimat-kalimat yang akan dia ucapkan, membayangkan wajah Rian dan Lisa saat melihatnya. Tapi di tengah semua persiapan, ada momen keraguan. Suatu malam, saat dia mencoba gaun itu sendirian di kamar, Maya menatap cermin dan bertanya pada dirinya sendiri. Apa ini benar? Apa saya cuma berusaha balas dendam? Tapi kemudian dia mengingat luka-luka yang Rian tinggalkan, penghinaan yang dia telan selama ini, dan tekadnya kembali membara. Ini bukan hanya tentang Rian atau Lisa. Ini tentang membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa dia cukup, lebih dari cukup. Malam sebelum gala, Adrian mengirim pesan. Besok adalah malammu, Maya. Kamu siap bersinar? Maya tersenyum, mengetik balasan. Saya siap. Dia tidur dengan hati penuh harapan. Mimpi tentang lampu kristal dan tatapan kagum mengisi kepalanya. Gala itu akan menjadi panggungnya, dan dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Malam itu, langit kota berkilau dengan gemerlap lampu, seolah merayakan langkah berani yang akan diambil Maya. Di dalam kamar hotel suite yang disediakan Adrian, Maya berdiri di depan cermin besar berbingkai emas, hampir tidak mengenali wanita yang menatapnya kembali. Gaun safir yang dirancang Clara memeluk tubuhnya dengan sempurna. Kristal-kristal kecil di bahunya berkelip seperti bintang. Rambutnya ditata dalam gelombang lembut yang jatuh anggun di pundak, dan riasan wajahnya, tipis tapi cerdas, mempertegas mata besarnya yang penuh tekad. Sepasang anting mutiara dan sepatu hak perak melengkapi penampilannya. Tapi yang benar-benar membuatnya bersinar adalah keberanian yang kini mengalir di nadinya. Clara, yang berdiri di belakangnya, bertepuk tangan pelan, matanya berkaca-kaca. Maya, kamu, luar biasa. Ini bukan cuma soal gaun. Kamu terlihat seperti wanita yang tahu dia bisa menaklukkan dunia.
Maya tersenyum, meski jantungannya berdetak kencang. Saya takut, Clara. Akunya. Suaranya bergetar. Bagaimana kalau saya gagal? Bagaimana kalau semua orang tahu saya cuma berpura-pura? Clara meletakkan tangan di pundak Maya, menatapnya melalui cermin. Kamu nggak berpura-pura, Maya. Ini kamu, versi kamu yang selama ini disembunyikan. Pergi ke sana dan buat mereka semua kagum. Maya mengangguk, menarik napas dalam. Dia mengingat latihan dengan Diana, kata-kata Sofia, dan dorongan Adrian. Malam ini adalah miliknya. Di luar hotel, sebuah mobil mewah hitam sudah menunggu. Adrian, tampan dalam setelan tuxedo hitam dengan dasi safir yang sengaja dipilih untuk serasi dengan gaun Maya, membukakan pintu untuknya. Kamu terlihat menakjubkan, katanya, tersenyum lebar. Siap bikin semua orang kehilangan kata-kata. Maya terkekeh nervous, tapi ada api di matanya. Saya siap, jawabnya, melangkah masuk ke mobil. Perjalanan ke ballroom hotel bintang 5 tempat gala diadakan terasa singkat namun penuh ketegangan. Maya memegang clutch kecilnya erat-erat, mengulang kata-kata yang sudah dia hafal untuk percakapan nanti. Adrian duduk di sampingnya, memberikan sentuhan menenangkan di tangannya. Ingat, Maya, kamu nggak perlu jadi orang lain. Jadilah dirimu yang kuat, cerdas, dan anggun. Saya ada di sini untuk mendukungmu. Saat mobil berhenti di depan pintu masuk ballroom, sorotan lampu dan kerumunan wartawan menyambut mereka. Maya menarik napas dalam, lalu melangkah keluar. Tangannya bertumpu pada lengan Adrian. Kilatan kamera langsung mengarah padanya, dan untuk sesaat, dia merasa ingin lari. Tapi kemudian dia mendengar suara Sofia di kepalanya. Angkat dagu, tarik bahu ke belakang, dan tersenyum. Kamu punya ini. Maya melakukan persis itu, senyumnya lembut tapi penuh percaya diri, dan langkahnya anggun saat dia dan Adrian memasuki ballroom. Di dalam, ruangan itu seperti keluar dari dongeng. Lampu kristal besar menggantung di langit-langit, memantulkan cahaya ke lantai marmer yang mengkilap. Tamu-tamu berpakaian mewah berbaur, gelas sampahnya berkilau di tangan mereka, dan musik orkestra mengalun lembut di udara. Maya merasakan ratusan pasang mata tertuju padanya saat dia masuk, dan bisikan-bisikan mulai terdengar. Siapa dia? Lihat gaun itu. Dia bersama Adrian Pratama. Maya menjaga senyumnya, meski jantungannya berdegup kencang. Dia melirik Adrian, yang memberinya anggukan kecil sebagai tanda dukungan. Mereka berjalan menuju kerumunan, dan Adrian mulai memperkenalkan Maya kepada tamu-tamu penting. Ini Maya, teman saya yang sangat berbakat, katanya kepada seorang investor terkenal, suaranya penuh kebanggaan. Maya mengulurkan tangan, berbicara dengan tenang tapi cerdas, mengingat pelajaran Diana tentang etiket. Setiap kali dia berbicara, dia merasa lebih percaya diri, dan tatapan kagum dari orang-orang di sekitarnya seperti bahan bakar untuk apinya. Tiba-tiba, Maya merasakan sensasi dingin di punggungnya, seperti ada yang menatapnya dengan tajam. Dia menoleh, dan di ujung ruangan, dia melihat mereka, Rian dan Lisa. Rian berdiri dengan jas hitam, wajahnya membeku dalam ekspresi campuran antara kejutan dan ketidakpercayaan. Lisa, mengenakan gaun emas yang mencolok, memegang lengan Rian erat-erat, bibirnya mengerucut seolah menahan amarah. Maya merasa jantungannya terhenti sejenak, tapi dia dengan cepat mengingat kata-kata Sofia. Jangan turun ke level mereka. Kamu lebih baik dari itu. Dia menoleh kembali ke Adrian, tersenyum lebih lebar, dan melanjutkan percakapan dengan seorang eksekutif wanita yang sedang memuji selera fashionnya. Tapi dari sudut matanya, dia bisa melihat Rian dan Lisa berbisik. Wajah mereka penuh ketegangan. Maya tahu mereka sedang membicarakan dirinya, dan untuk pertama kalinya, dia merasa kuat, bukan lemah, di bawah tatapan mereka. Malam berlanjut, dan Maya menjadi pusat perhatian. Dia menari dengan Adrian di lantai dansa. Langkahnya anggun berkat latihan Diana, dan setiap gerakannya menarik perhatian. Dia berbincang dengan tamu-tamu, menceritakan ide-ide kecil tentang teknologi dan seni yang dia pelajari dari Adrian,
dan orang-orang mendengarkan dengan penuh minat. Bahkan seorang wartawan dari majalah bisnis mendekatinya, meminta wawancara singkat tentang wanita misterius yang mendampingi Adrian Pratama. Saat musik melambat, Adrian membawa Maya ke sisi ruangan untuk beristirahat sejenak. "Kamu luar biasa malam ini," katanya, matanya penuh kekaguman. "Lihat sekeliling, Maya. Semua orang bicara tentangmu. Kamu sudah bikin mereka kagum." Maya tersenyum, tapi sebelum dia bisa menjawab, sebuah suara yang dikenalnya terlalu baik menyela. "Maya!" Rian berdiri di depannya. Wajahnya masih penuh kejutan, tapi ada sesuatu di matanya. Penyesalan, mungkin, atau cemburu. Lisa berdiri di belakangnya, tersenyum kaku, tapi mata hijau mudanya penuh dengan rasa tidak suka. "Rian," jawab Maya. Suaranya tenang tapi tegas. Dia berdiri lebih tegak, dagunya sedikit terangkat, seperti yang diajarkan Diana. "Senang ketemu kamu di sini. Lisa, gaunmu cantik." Kata-katanya sopan, tapi ada kekuatan di dalamnya yang membuat Lisa tersentak. Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Rian, suaranya agak tersendat. "Dan, dengan dia." Dia melirik Adrian, yang berdiri dengan tenang di samping Maya, tangannya di saku, tapi sorot matanya tajam. Adrian mengulurkan tangan, tersenyum dingin. "Adrian Pratama. Saya teman Maya. Dan kamu pasti Rian, suaminya, ya? Maya banyak cerita tentangmu." Nada Adrian sopan, tapi ada sindiran halus yang membuat Rian tersipu. Maya merasa jantungannya berdegup kencang, tapi dia menahan senyumnya. "Saya cuma menikmati malam ini, Rian. Bukannya kamu bilang gala begini bukan dunia saya? Ternyata saya cukup menikmatinya." Kata-katanya ringan, tapi setiap suku kata penuh makna, dan Rian jelas merasakan tusukannya. Sebelum Rian bisa menjawab, Lisa melangkah maju, senyumnya penuh racun. "Wah, Maya, kamu berubah banget, ya? Gaun ini pasti mahal. Pinjam dari mana?" Nada ejekannya terselubung, tapi Maya tidak goyah. "Dibuat khusus untuk saya," jawab Maya, menatap Lisa langsung ke mata. "Tapi terima kasih atas pujiannya." Dia berbalik ke Adrian, mengabaikan Lisa sepenuhnya. "Adrian, kita lanjut ke meja investor tadi? Saya punya ide yang ingin saya share." Adrian mengangguk, menyentuh lengan Maya dengan lembut. "Tentu, ayo." Mereka berjalan pergi, meninggalkan Rian dan Lisa yang terdiam. Wajah mereka penuh kekalahan. Maya merasa seperti melayang. Adrenalin mengalir di tubuhnya. Untuk pertama kalinya, dia bukan lagi bayangan di hidup Rian. Dia adalah bintang malam itu, dan semua orang tahu itu. Ballroom berkilau di bawah cahaya lampu kristal, namun sorotan mata tamu-tamu kini tertuju pada Maya, yang bergerak dengan anggun di antara kerumunan. Gaun safirnya menangkap cahaya, membuatnya seperti mercusuar di tengah lautan setelan jas dan gaun mewah. Bersama Adrian, dia berjalan dari satu kelompok ke kelompok lain, tersenyum, berbincang, dan meninggalkan kesan yang tak terlupakan. Setiap langkahnya adalah bukti transformasinya, bukan hanya pada penampilan, tapi pada keberanian dan percaya diri yang kini memancar dari dalam dirinya. Namun di balik senyumnya, Maya tahu malam ini belum selesai. Dia ingin lebih dari sekadar kehadiran yang memukau. Dia ingin membuat pernyataan yang akan dikenang semua orang, terutama Rian dan Lisa. Adrian, yang selalu berada di sisinya, seolah bisa membaca pikiran Maya. Saat mereka berhenti sejenak di dekat bar untuk mengambil segelas air, dia berbisik. "Kamu sudah bikin semua orang kagum, tapi saya tahu kamu punya sesuatu yang lebih besar di pikiran. Apa rencanamu untuk momen spesial itu?" Matanya berbinar, penuh antusiasme, seperti seorang pelatih yang tahu muridnya siap untuk langkah besar. Maya menarik napas dalam, jari-jarinya menggenggam gelas dengan erat. "Saya ingin bicara di panggung," katanya, suaranya pelan tapi teguh. "Saya tahu ada sesi sambutan dari tamu-tamu terhormat. Saya ingin minta kesempatan, meski cuma sebentar. Saya punya sesuatu untuk dikatakan, bukan cuma untuk Rian atau Lisa, tapi untuk semua orang di sini,
dan untuk diri saya sendiri. Adrian mengangguk, tidak terkejut, seolah dia sudah menduga Maya akan memilih sesuatu yang berani. Itu ide yang luar biasa. Saya kenal penyelenggara acara. Saya bisa atur agar kamu dapat slot singkat. Tapi Maya, kamu yakin? Ini langkah besar. Semua mata akan tertuju padamu. Maya menatapnya. Matanya penuh tekad. Justru itu yang saya mau. Saya nggak mau lagi jadi bayangan. Adrian. Saya mau mereka lihat saya. Benar-benar lihat saya. Dia tersenyum kecil. Tapi di dalam dadanya, ada badai emosi, takut, semangat, dan keinginan untuk membuktikan bahwa dia bukan lagi wanita yang diremehkan. Adrian segera bergerak. Dia berbicara dengan seorang wanita berjas merah yang tampaknya adalah koordinator acara, dan dalam beberapa menit, dia kembali dengan anggukan. Kamu dapat 3 menit setelah sambutan CEO. Mereka pikir kamu tamu spesial saya, jadi nggak ada yang keberatan. Apa yang akan kamu katakan? Maya menggeleng pelan. Saya belum tahu persis, tapi saya akan bicara dari hati. Sofia bilang itu selalu yang terbaik. Adrian tersenyum, menepuk pundaknya dengan lembut. Itu sudah lebih dari cukup. Ayo, kita nikmati sisa malam ini sampai waktumu tiba. Saat musik orkestra mengalun lembut, Maya kembali berbaur, kali ini dengan lebih percaya diri. Dia berbincang dengan seorang desainer teknologi tentang tren baru, mengutip beberapa fakta yang dia pelajari dari Adrian, dan tamu-tamu mendengarkan dengan kagum. Dia bahkan berbagi tawa dengan seorang jurnalis yang memuji aura misteriusnya. Tapi di sudut matanya, dia terus memperhatikan Rian dan Lisa, yang kini berdiri di dekat meja makanan. Wajah mereka penuh ketegangan. Rian sesekali melirik ke arahnya, matanya penuh pertanyaan, sementara Lisa berusaha menarik perhatian dengan tawa keras yang terdengar dipaksakan. Tiba-tiba, Lisa melangkah mendekat, meninggalkan Rian di belakang. Maya menegang, tapi dia mengingat latihan dengan Sofia. Hadapi dengan tenang, tapi jangan biarkan dia menginjakmu. Lisa tersenyum manis, tapi matanya penuh racun. Maya, sungguh tak disangka lihat kamu di sini, katanya. Suaranya terlalu manis. Keren banget. Ya, gaunmu. Pasti susah nyari yang cocok buat gaya kamu biasanya. Ejekannya terselubung, tapi jelas. Maya menatapnya langsung. Senyumnya tidak goyah. Terima kasih, Lisa. Tapi saya pikir malam ini bukan soal gaun, kan? Ini soal siapa yang bisa bikin kesan tanpa harus berusaha terlalu keras. Kata-katanya lembut, tapi penuh kekuatan, dan Lisa tersentak, wajahnya memerah. Sebelum Lisa bisa membalas, Maya berbalik ke tamu di sampingnya, melanjutkan percakapan seolah Lisa tidak ada. Lisa berjalan pergi dengan langkah kaku, dan Maya merasa kemenangan kecil di dadanya. Saat jam menunjukkan pukul 9, pembawa acara naik ke panggung, mengumumkan sesi sambutan. CEO perusahaan, seorang pria berusia 50-an dengan suara berwibawa, berbicara tentang inovasi dan masa depan. Maya mendengarkan dari sisi ruangan. Tangannya mulai berkeringat. Adrian berdiri di sampingnya, memberikan senyum menenangkan. Kamu bisa, Maya, bisiknya. Bicara seperti kamu bicara padaku di kafe hari itu. Jujur, dari hati. Ketika CEO selesai dan pembawa acara mengumumkan. Dan sekarang, sambutan singkat dari tamu spesial kami, Maya. Ruangan menjadi sunyi. Semua mata tertuju padanya saat dia melangkah ke panggung. Gaun safirnya berkilau di bawah sorotan lampu. Maya merasa seperti melayang. Tapi dia menarik napas dalam, mengingat semua yang sudah dia lalui untuk sampai ke momen ini. Selamat malam, katanya. Suaranya jernih meski sedikit bergetar di awal. Saya Maya, dan saya merasa sangat terhormat bisa berdiri di sini malam ini. Sejujurnya, beberapa bulan lalu, saya nggak pernah membayangkan diri saya di tempat seperti ini. Saya adalah seseorang yang sering merasa, tidak cukup cerdas, tidak cukup cantik, tidak cukup untuk dunia yang penuh gemerlap seperti ini. Dia berhenti, membiarkan kata-katanya meresap. Ruangan begitu sunyi, hanya suara napas tamu-tamu yang terdengar.
Tapi kemudian saya belajar sesuatu. Lanjutnya, suaranya semakin kuat. Nilai kita bukan ditentukan oleh apa yang orang lain pikir tentang kita. Ini tentang apa yang kita percaya tentang diri kita sendiri. Malam ini, saya di sini bukan untuk membuktikan apapun kepada siapapun, kecuali kepada diri saya sendiri. Saya di sini untuk merayakan perjalanan saya, perjalanan setiap orang yang pernah merasa tersisih, tapi memilih untuk bangkit. Maya melirik ke arah Rian, yang berdiri membeku di kerumunan, matanya penuh dengan emosi yang sulit dibaca. Lisa di sampingnya memalingkan muka, wajahnya kaku. Maya tersenyum tipis, lalu kembali menatap audiens. Jadi, untuk kalian semua yang mungkin sedang berjuang, ingat ini, kalian cukup. Kalian selalu cukup. Dan dunia ini milik kalian, kalau kalian berani mengambilnya. Terima kasih. Tepuk tangan meledak di ruangan, begitu keras hingga mengguncang dinding-dinding ballroom. Maya melangkah turun dari panggung, kakinya gemetar, tapi hatinya melayang. Adrian menyambutnya dengan pelukan hangat, berbisik. Itu luar biasa, Maya. Kamu bikin mereka semua terpukau. Tamu-tamu mendekat, memuji pidatonya, beberapa bahkan berkaca-kaca. Seorang wanita tua dengan gaun perak memegang tangannya, berkata, "Kamu mengingatkan saya pada diri saya dulu. Jangan pernah berhenti bersinar." Rian dan Lisa tidak mendekat, tapi Maya bisa melihat mereka dari kejauhan, berbisik dengan wajah penuh ketegangan. Dia tidak peduli. Malam ini bukan tentang mereka. Ini tentang dia. Tentang kemenangan atas ketakutannya sendiri. Saat dia kembali ke sisi Adrian, dia merasa seperti raksasa, bukan lagi bayangan yang dulu. Dan di dalam hatinya, dia tahu, ini bukan akhir. Ini baru permulaan dari hidup barunya. Ballroom masih bergemuruh dengan tepuk tangan dan bisik-bisik kagum setelah pidato Maya. Namun suasana di hati Maya kini bercampur antara kemenangan dan ketegangan. Dia berdiri di sisi ruangan, dikelilingi tamu-tamu yang memuji keberanian dan pesonanya, sementara Adrian dengan bijaksana memberinya ruang untuk menikmati momen. Gaun safirnya berkilau di bawah lampu kristal, dan senyumnya tetap anggun, tapi di dalam dadanya, dia merasakan getaran yang berbeda, seperti badai yang mendekat. Dia tahu malam ini belum selesai, bukan hanya karena sorotan mata Rian yang terus mengikutinya dari kejauhan, tapi karena dia merasa perlu menghadapi suaminya, bukan sebagai istri yang terluka, melainkan sebagai wanita yang telah menemukan kekuatannya. Musik orkestra kembali mengalun, mengisi ruangan dengan melodi lembut yang kontras dengan gejolak batin Maya. Dia sedang berbincang dengan seorang investor wanita, yang memuji pidatonya sebagai inspirasi bagi generasi muda, ketika dia merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Bau parfum maskulin yang dikenalnya terlalu baik membuatnya menegang. Dia menoleh perlahan, dan di sana berdiri Rian, wajahnya penuh emosi yang sulit diuraikan, kejutan, penyesalan, dan sesuatu yang menyerupai cemburu. Lisa tidak terlihat di sisinya, mungkin sengaja menjauh setelah kekalahan mereka di depan Maya tadi. "Maya," kata Rian, suaranya rendah, hampir tersendat. Bisa kita bicara sebentar? Sendiri." Matanya memohon, tapi ada ketegangan di rahangnya, seolah dia sedang berjuang dengan kata-kata yang ingin diucapkan. Maya menatapnya. Jantungannya berdegup kencang. Bagian dirinya yang dulu, yang selalu memaafkan, yang selalu menuruti, ingin mengangguk dan mengikuti Rian. Tapi bagian baru dirinya, yang telah dilatih oleh Sofia dan didorong oleh Adrian, menolak untuk mundur. "Baiklah," jawabnya. Suaranya tenang tapi tegas. "Tapi kita bicara di sini. Saya nggak punya alasan untuk sembunyi." Dia melipat tangan di depan gaunnya. Dagunya sedikit terangkat, seperti yang diajarkan Diana. Rian tampak tersentak oleh ketegasan Maya, tapi dia mengangguk, melangkah lebih dekat agar suara mereka tidak tenggelam oleh musik. "Maya, saya nggak tahu harus mulai dari mana," katanya, menggosok tengkuknya, kebiasaan yang selalu dia lakukan saat gugup. Kamu luar biasa malam ini. Pidatomu, penampilanmu, saya nggak nyangka. Kamu pikir saya nggak bisa, kan?" Potong Maya,
Suaranya tetap terkendali tapi penuh kekuatan. Kamu pikir saya cuma istri kampungan yang gak pantas ada di dunia ini? Kamu bilang saya gak cocok untuk Gala, untuk lingkunganmu, untuk hidup yang kamu pilih. Dan kamu memilih Lisa untuk berdiri di sampingmu, bukan saya. Kata-katanya tajam, tapi tidak ada kemarahan mentah di dalamnya. Hanya kejujuran yang telah lama dia pendam. Rian membuka mulut, tapi kata-katanya tersendat. Maya, bukan gitu. Saya pikir kamu gak suka cara kayak gini. Saya cuma mau kamu nyaman. Lisa, dia cuma rekan kerja. Mei, saya gak pernah. Jangan, sela Maya, mengangkat tangan untuk menghentikannya. Jangan bohongi saya, Rian. Dan jangan bohongi diri sendiri. Kamu malu sama saya. Kamu pikir saya gak cukup untuk bikin kamu bangga. Dan tahu nggak? Saya juga mulai percaya itu. Saya biarkan kamu bikin saya merasa kecil. Nggak berarti. Tapi nggak lagi. Malam ini, saya buktikan, bukan cuma buat kamu, tapi buat diri saya sendiri, bahwa saya lebih dari yang kamu pikir. Air mata mulai menggenang di mata Rian. Sesuatu yang jarang Maya lihat selama 3 tahun pernikahan mereka. Maya, saya salah, katanya, suaranya parau. Saya nggak sadar saya nyakitin kamu. Saya terbawa sama dunia ini, sama tekanan, sama karir. Tapi saya nggak mau kehilangan kamu. Kamu istri saya, Mei. Saya sayang kamu. Kata-kata, saya sayang kamu, itu seperti pisau yang menusuk hati Maya. Dia pernah mendambakan kata-kata itu, pernah menunggu Rian mengucapkannya dengan tulus seperti dulu, di awal pernikahan mereka. Tapi sekarang, kata-kata itu terasa hampa, terlambat. Sayang, ulang Maya. Suaranya lembut tapi penuh luka. Kalau kamu sayang, kamu gak akan ninggalin saya sendirian di rumah sementara kamu berdansa sama Lisa. Kalau kamu sayang, kamu gak akan bikin saya merasa saya gak cukup setiap hari. Cinta itu gak cuma kata-kata. Rian, cinta itu tindakan. Dan tindakanmu bilang sesuatu yang lain. Rian menunduk. Wajahnya penuh penyesalan. Saya tahu saya salah. Mei, saya janji saya akan berubah. Kita bisa mulai lagi, kan? Kita bisa perbaiki ini. Pulang sama saya malam ini. Kita bicara baik-baik. Dia melangkah maju, tangannya terulur seolah ingin menyentuh Maya, tapi dia berhenti saat melihat tatapan Maya yang tidak bergeming. Maya menggeleng pelan. Air mata menggenang di matanya, tapi dia menolak membiarkannya jatuh. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi sama kita, Rian. Tapi yang saya tahu, saya nggak bisa balik ke hidup di mana saya cuma bayanganmu. Saya layak dapat lebih dari itu. Dan sekarang, saya mulai percaya saya bisa dapatkan itu. Dia menoleh ke arah Adrian, yang berdiri beberapa langkah di belakang, mengawasi dengan penuh perhatian tapi tidak mengganggu. Rian mengikuti pandangan Maya, dan cemburu jelas terlihat di wajahnya. Jadi ini soal dia? Adrian Pratama? Kamu pikir dia beneran peduli sama kamu? Maya? Dia cuma pakai kamu untuk main-main, untuk pamer ke orang-orang kayak saya. Kata-kata itu seperti tamparan, tapi Maya tidak goyah. Dia tersenyum tipis, penuh percaya diri. Adrian gak pakai saya. Rian. Dia bantu saya menemukan diri saya lagi. Sesuatu yang kamu gak pernah coba lakukan. Dan dia gak perlu pamer. Dia sudah punya segalanya. Pertanyaan sebenarnya adalah, kenapa kamu gak pernah lihat saya seperti dia lihat saya? Rian terdiam, tidak punya jawaban. Maya melangkah mundur, menjaga jarak. Saya gak mau bicara lagi malam ini, katanya. Saya mau nikmati malam yang saya perjuangkan. Kalau kamu beneran sayang, buktikan dengan tindakan, bukan cuma janji. Dengan itu, dia berbalik, berjalan kembali ke sisi Adrian, yang menyambutnya dengan senyum hangat. Kamu baik-baik saja? Tanya Adrian pelan. Tangannya menyentuh lengan Maya dengan lembut. Maya mengangguk, meski dadanya masih terasa sesak. Saya baik. Cuma, itu berat. Tapi saya nggak menyesal. Dia melirik ke arah Rian, yang kini berdiri sendirian,
menatapnya dengan wajah penuh kekalahan. Lisa muncul di sisinya, berbisik dengan marah, tapi Rian seolah tidak mendengar. Matanya masih tertuju pada Maya. Malam itu berlanjut, tapi Maya merasa lebih ringan. Konfrontasi dengan Rian seperti melepaskan beban yang selama ini dia pikul. Dia kembali menari dengan Adrian, berbincang dengan tamu-tamu, dan bahkan tertawa lepas saat seorang eksekutif menceritakan lelucon ringan. Di dalam hatinya, dia tahu ini adalah titik balik. Dia tidak lagi hidup untuk persetujuan Rian atau siapapun. Dia hidup untuk dirinya sendiri. Saat gala berakhir, Maya melangkah keluar ballroom dengan Adrian. Udara malam yang sejuk menyapa wajahnya. Dia menoleh ke langit. Bintang-bintang berkilau seperti mengangguk kepadanya. "Terima kasih, Adrian," katanya. Suaranya penuh rasa syukur. "Malam ini, saya nggak akan pernah lupa." Adrian tersenyum. Matanya penuh kebanggaan. "Kamu yang bikin malam ini, Maya. Saya cuma kasih panggungnya. Sekarang, apa langkah berikutnya?" Maya tertawa pelan. Untuk pertama kalinya merasa bebas. "Saya nggak tahu pasti. Tapi saya tahu saya nggak akan berhenti di sini." Dan dengan langkah penuh percaya diri, dia melangkah ke malam, siap menghadapi apapun yang menantinya. Cahaya pagi menyelinap melalui jendela apartemen kecil Maya, menerangi ruangan yang kini terasa lebih hidup, meski perabotannya tetap sederhana. Maya duduk di meja makan, menyeruput teh chamomile sambil menatap buku hariannya yang terbuka. Di halaman terbaru, dia menulis dengan tulisan tangan yang mantap, "Malam gala adalah awal. Sekarang, saya harus membangun hidup yang saya inginkan, bukan hidup yang orang lain harapkan dari saya." Kata-kata itu bukan sekadar janji, melainkan tekad yang telah mengakar kuat setelah malam yang mengubah segalanya. Gala perusahaan telah berlalu 3 minggu, namun gaungnya masih terasa. Foto-foto Maya dalam gaun safirnya muncul di beberapa artikel online, disebut sebagai tamu misterius yang mencuri perhatian, di samping Adrian Pratama. Pidatonya tentang keberanian dan harga diri menjadi topik pembicaraan di kalangan profesional, bahkan menginspirasi beberapa wanita untuk menghubunginya melalui media sosial, meminta saran atau sekadar berbagi cerita. Maya, yang dulu merasa tak terlihat, kini menjadi simbol harapan bagi banyak orang. Tapi di tengah semua pujian, dia tahu perjalanan sejatinya adalah tentang menemukan dirinya sendiri, bukan hanya memukau dunia. Rian masih tinggal di apartemen yang sama, tapi hubungan mereka kini seperti dua orang asing yang berbagi ruang. Sejak konfrontasi di gala, Rian berulang kali mencoba mendekati Maya, meminta maaf dengan kata-kata yang penuh penyesalan. "Saya tahu saya salah, Mei. Saya akan berubah, saya janji," katanya suatu malam. Matanya merah karena kurang tidur. Tapi Maya, meski masih mencintai bagian dari Rian yang dulu, tidak bisa mengabaikan luka yang telah dia tinggalkan. "Saya butuh waktu, Rian," jawabnya. Suaranya lembut tapi tegas. "Dan kamu juga butuh waktu untuk beneran paham apa yang kamu mau." Rian tidak membantah, hanya menunduk. Tahu bahwa dia telah kehilangan sesuatu yang berharga. Maya tidak lagi menunggu Rian berubah. Dia fokus pada dirinya sendiri, pada mimpi-mimpi yang pernah dia kubur demi pernikahan. Salah satu mimpinya adalah menulis, dan kini dia mulai menyalurkan energinya ke sana. Dengan dorongan dari Adrian, dia mendaftar ke kelas menulis kreatif online, menghabiskan malam-malamnya mencurahkan pikiran ke dalam cerita pendek dan esai. Tulisannya, yang penuh emosi dan kejujuran, mulai menarik perhatian dosennya, yang menyarankan dia mengirimkan karya ke beberapa majalah literatur. "Kamu punya suara yang kuat, Maya," kata dosen itu. "Dunia perlu dengar ini." Selain menulis, Maya juga mulai mengejar peluang karir. Adrian, dengan jaringannya yang luas, memperkenalkannya pada seorang editor di sebuah platform media digital yang sedang mencari kontributor. "Saya nggak mau kamu kasih saya pekerjaan cuma karena kasihan," kata Maya tegas saat Adrian menawarkan bantuan. Adrian tertawa, menggeleng. "Ini bukan kasihan, Maya. Ini soal bakat. Mereka butuh seseorang dengan perspektif segar, dan kamu punya itu." Maya akhirnya setuju untuk wawancara, dan seminggu kemudian,
Dia diterima sebagai penulis lepas. Tugas pertamanya adalah menulis artikel tentang kebangkitan diri setelah kegagalan. Dia menulis dengan hati, menceritakan perjalanannya tanpa menyebut nama Ryan atau Lisa, dan artikel itu menjadi viral, dibaca ribuan orang dalam hitungan hari. Keberhasilan kecil ini memberi Maya keberanian untuk bermimpi lebih besar. Dia mulai menghadiri acara-acara profesional atas nama platform media itu, belajar berbicara di depan umum dengan lebih percaya diri, dan membangun jaringan dengan orang-orang yang menghargai idenya. Clara, Diana, dan Sofia tetap menjadi pendukungnya. Sering mengirim pesan semangat atau mengajaknya makan malam untuk merayakan setiap langkah maju. Tapi yang terpenting, Maya belajar menghargai dirinya sendiri. Setiap malam, dia berdiri di depan cermin, tidak lagi mencari kekurangan, melainkan melihat wanita yang telah berjuang dan menang. Namun, di tengah kebangkitannya, ada momen-momen keraguan. Suatu malam, saat dia menulis di kamar, Ryan masuk, membawa secangkir teh yang dia buat untuknya, gestur kecil yang dulu sering dia lakukan di awal pernikahan mereka. "Maya, saya baca artikelmu," katanya pelan, duduk di ujung ranjang. "Saya bangga sama kamu. Dan, saya tahu saya nggak pantas bilang ini, tapi saya masih berharap kita bisa perbaiki semuanya." Maya menatapnya. Hatinya terasa terbelah. Bagian dirinya yang lama ingin memaafkan, ingin kembali ke kehangatan yang dulu mereka miliki. Tapi bagian lain, yang kini lebih kuat, tahu bahwa cinta tidak cukup jika tidak dibarengi dengan rasa hormat. "Ryan, saya nggak benci kamu," katanya akhirnya, suaranya penuh kejujuran. "Tapi saya nggak bisa balik ke hidup di mana saya harus menyembunyikan diri supaya kamu nyaman. Saya butuh lebih dari itu, dan saya sedang cari itu sekarang." Ryan mengangguk, air mata menggenang di matanya, tapi dia tidak membantah. "Saya ngerti," gumamnya. "Tapi kalau kamu suatu saat mau coba lagi, saya akan tunggu." Dia bangkit dan keluar dari kamar, meninggalkan Maya dengan keheningan yang pahit namun membebaskan. Malam itu, Maya menulis di buku hariannya. "Saya nggak tahu apa saya akan pernah memaafkan Ryan sepenuhnya, tapi saya tahu saya nggak mau hidup dalam kemarahan. Saya pilih untuk maju, untuk jadi Maya yang saya cintai." Dia menutup buku itu, merasa damai untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Adrian tetap menjadi bagian dari hidupnya, tapi bukan sebagai penyelamat, melainkan sebagai teman dan mentor. Suatu hari, dia mengundang Maya untuk makan siang dan menawarkan peluang bisnis, menjadi konsultan konten untuk startup barunya. "Ini bukan bantuan, Maya," katanya tegas saat Maya ragu. "Kamu punya bakat, dan saya mau kamu jadi bagian dari tim saya karena itu." Maya menolak tawaran itu dengan sopan, memilih untuk membangun jalannya sendiri. "Saya hargai, Adrian, tapi saya mau coba berdiri sendiri dulu. Mungkin suatu hari kita bisa kolaborasi, tapi sekarang, saya mau buktikan saya bisa tanpa bergantung pada siapapun." Adrian tersenyum, jelas bangga. "Itu yang saya suka dari kamu, Maya. Kamu nggak cuma berubah, kamu jadi pemimpin dirimu sendiri." Hari-hari berlalu, dan Maya terus melangkah. Dia pindah ke apartemen kecil baru, menggunakan tabungannya dari pekerjaan lepas untuk memulai hidup yang benar-benar miliknya. Apartemen itu sederhana, tapi dia menghiasnya dengan sentuhan pribadi, bunga segar di meja, lukisan kecil yang dia beli dari pasar seni, dan buku-buku yang menginspirasi. Setiap pagi, dia bangun dengan tujuan, menulis, bekerja, dan belajar, merasa seperti burung yang akhirnya lepas dari sangkar. Di media sosial, dia melihat Lisa memposting foto-foto baru, masih berusaha memamerkan kehidupan glamornya, tapi Maya tidak lagi merasa terancam. Dia bahkan tersenyum saat membaca komentar yang menyebut pidatonya di gala sebagai momen ikonik. Dunia telah berubah baginya, dan dia adalah arsitek dari perubahan itu. Malam itu, saat dia duduk di balkon apartemen barunya, menatap bintang-bintang, Maya merasa utuh. Dia tidak lagi mencari validasi dari Ryan, Lisa, atau siapapun. Dia telah menemukan validasi dalam dirinya sendiri, dan itu adalah kemenangan terbesarnya. "Ini baru permulaan," bisiknya pada angin malam, senyumnya penuh harapan.
Dan di dalam hatinya, dia tahu, apapun yang terjadi selanjutnya, dia siap menghadapinya sebagai Maya yang sejati. Cahaya matahari pagi membanjiri balkon kecil apartemen Maya, menerangi vas bunga aster yang diletakkannya di sudut meja kayu. Ia duduk di kursi rotan, secangkir kopi hangat di tangannya, dan sebuah laptop terbuka di depannya. Layar menampilkan surel dari editor majalah ternama. Maya, esai Anda tentang keberanian dan jati diri sangat kuat. Kami ingin menerbitkannya di edisi bulan depan. Bisakah kita bahas detailnya? Maya tersenyum lebar. Jantungannya berdegup penuh syukur. Setahun lalu, ia tak pernah membayangkan hidupnya seperti sekarang. Mandiri, percaya diri, dan dihormati karena suaranya. Kini, di apartemen kecil yang telah menjadi tempat suci baginya, ia merasa seperti wanita yang telah menaklukkan dunia, satu langkah demi satu langkah. Setelah gala yang mengubah hidupnya, Maya terus melangkah maju, membangun karir sebagai penulis lepas yang kini mulai dikenal. Artikel-artikelnya tentang harga diri, perjuangan, dan kebangkitan pribadi telah menyentuh hati ribuan pembaca, beberapa bahkan diterjemahkan ke bahasa lain. Ia juga mulai diundang sebagai pembicara di acara-acara kecil, berbagi kisahnya dengan wanita lain yang merasa terjebak dalam bayang-bayang. Setiap kali ia berdiri di panggung, ia teringat malam gala itu, malam ketika ia pertama kali berani bersinar, dan rasa syukur membanjiri hatinya. Rian masih menjadi bagian dari masa lalunya yang tak bisa sepenuhnya ia hapus. Beberapa bulan setelah gala, ia terus mencoba memperbaiki hubungan mereka, mengirim pesan, meninggalkan catatan di apartemen lama berisi permintaan maaf dan janji untuk berubah. Maya mendengarkan, tetapi ia tak lagi merasa terikat oleh rasa bersalah atau kewajiban. Suatu malam, di sebuah kafe kecil yang dulu menjadi tempat pertemuannya dengan Adrian, Maya bertemu Rian untuk terakhir kalinya. Ia tampak lebih kurus, matanya penuh penyesalan, tetapi ada juga kedamaian di wajahnya. Maya, saya tahu saya nggak bisa balikin waktu, katanya pelan, duduk di ujung meja. Tapi saya mau kamu tahu, saya bangga sama kamu. Saya nggak pantas minta apa-apa lagi, tapi saya cuma mau bilang, terima kasih udah jadi bagian dari hidup saya, meski saya nggak bisa menghargai kamu seperti seharusnya. Maya menatapnya, hatinya tak lagi dipenuhi kemarahan, hanya kedamaian. Rian, saya nggak benci kamu, jawabnya, suaranya lembut tapi tegas. Kamu bagian dari perjalanan saya, dan saya belajar banyak dari itu. Tapi saya udah menemukan jalan saya sekarang, dan saya harap kamu juga bisa menemukan jalanmu. Ia tersenyum, dan untuk pertama kalinya, Rian tersenyum kembali, bukan dengan harapan, tetapi dengan penerimaan. Mereka berpisah dengan anggukan kecil, dan saat Maya melangkah keluar kafe, ia merasa beban terakhir dari masa lalunya terlepas. Lisa, di sisi lain, mulai memudar dari kehidupan Maya. Kiriman media sosialnya semakin jarang, dan rumor di kalangan teman-teman Rian menyebutkan bahwa ia pindah ke kota lain setelah karirnya di perusahaan tak lagi menanjak. Maya tak merasa puas atau dendam. Ia hanya merasa lega bahwa dunia yang dulu membuatnya merasa kecil kini tak lagi memiliki kuasa atasnya. Adrian tetap menjadi teman setia, meski perannya kini lebih sebagai sahabat daripada mentor. Ia sering mengundang Maya untuk makan malam bersama timnya, memperkenalkannya sebagai wanita yang mengubah permainan. Suatu hari, ia mengusulkan ide kolaborasi, sebuah proyek media yang mengangkat kisah-kisah wanita yang bangkit dari keterpurukan. Maya, yang kini percaya pada kemampuannya, setuju, tetapi dengan syarat bahwa ia akan memimpin proyek itu sendiri. Saya nggak mau cuma jadi nama di belakang, Adrian, katanya, tersenyum. Adrian tertawa, mengangguk penuh kekaguman. Itu yang saya harapkan dari kamu. Di luar karir, Maya juga mulai membuka hati untuk hal-hal baru. Ia bepergian ke Bali untuk retret menulis, menikmati angin laut dan menulis novel pertamanya, sebuah kisah semi-autobiografi tentang seorang wanita yang menemukan kekuatannya. Ia bertemu orang-orang baru, termasuk seorang fotografer bernama Dika, yang dengan lembut menunjukkan